Kata Imam Ghazali, ulama adalah dokter spiritual. Merekalah para kekasih Allah, merekalah pewaris Nabi. Akhlak yang mulia, ilmu yang menjulang langit dan kearifan hidup mereka adalah lautan teladan yang terus ingin kita gali sebagai uswah hasanah. Dari bagian timur Pulau Jawa, di jantung kota Pasuruan, kita mengenal nama Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar sebagai teladan utama. Sosok dan namanya harum abadi hingga hari ini. Sebuah bukti bahwa semangat kaum salihin tidak pernah pupus di telan zaman. Kiai Hamid terlahir di Lasem, Rembang, Jawa Tengah pada 1333 Hijriah atau bertepatan dengan 1914-1915 Masehi. Hal ini termaktub dalam sebuah syair gubahan beliau sendiri. Kiai Hamid kecil bernama Abdul Mu'ti. Ayahnya Kiai Haji Abdullah bin Umar dan ibundanya Nyai Hajah Roihana. Tersambung nasabnya ke atas hingga Rasulullah Muhammad SAW. Lahir dan tumbuh di masa kolonialisme Belanda yang sedang gencar menerapkan politik etis, Kiai Hamid muda alias Dul Mu'ti muncul sebagai sosok pemberani sekaligus usil terhadap keadaan yang tidak sesuai hati nuraninya. Lingkungan Lasem yang dikuasai para saudagar non-pribumi cukup meresahkan hati dan darah muda Dul Mu'ti. Kesadaran kelas dan identitas sosial mengarahkan Kiai Hamid muda untuk menjadi pembenci kelompok-kelompok Cina, menguasai ekonomi di lingkungan sekitarnya. Apalagi di tangan para taipan itu, bisnis candu berkembang luas dan dilindungi pemerintah Hindia Belanda. Ketidaksukaan Kiai Hamid muda kepada kelompok-kelompok Cina terus menguat. Dul Mu'ti terlibat aksi-aksi nakal bahkan perkelahian fisik dengan mereka. Karena permusuhan ini, Dul Mu'ti berkali-kali harus menjadi buronan kecil kelompok Cina dan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini membuat Kiai Abdullah sang ayah susah. Maka di sekitar tahun 1927, ketika Dul Mu'ti berumur antara 12 tahun, sang ayah mengirimnya ke pesantren Kasingan, Rembang, di bawah asuhan Kiai Holil bin Harun, kakek dari Kiai Haji Mustafa Bisri. 1,5 tahun kemudian, Kiai Hamid muda pindah ke pondok pesantren Termas Pacitan, yang diampu Kiai Haji Dimyati. 12 tahun Kiai Hamid muda nyantri di Tremas, ditunjuk sebagai lurah pondok, dan berinisiatif mendirikan sebuah koperasi untuk kesejahteraan warga Pondok Tremas. Untuk lebih menguatkan kas lurah pondok, para santri yang memiliki kebun kelapa diminta menyumbang pohon di kebun mereka dan ditulisi milik pohon Tremas. Berkat usaha ini, pengurus pondok sampai bisa memiliki 2 mobil sedan mahal Fiat dan Morris yang tak dimiliki pondok-pondok lain kala itu. Di pesantren ini, Kiai Hamid muda tumbuh sebagai pribadi yang alim, menguasai berbagai macam ilmu, mulai fikih, balaghah, tasawuf, hingga ilmu kanuragan. Kiai Hamid pun dikenal mahir berbahasa Belanda. Setelah 12 tahun di Tremas, pada 12 September 1940, Kiai Hamid dinikahkan dengan putri pamannya sendiri, Bu Nyai Mafisah binti Kiai Ahmad Kusyairi Pasuruan. Setelah menikah, Kiai Hamid tinggal di Pasuruan, di rumah paman sekaligus mertuanya, Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Setelah sang mertua pindah ke Jember, Kiai Hamid memulai hidup mandiri bersama Bu Nyai Mafisah. Atas permintaan masyarakat, Kiai Hamid mulai mengajar di sejumlah masjid di wilayah Rejoso, Rangge, Kebon Candi, Kraton, dan Mayangan. Beliau mengajar kitab tafsir Jalalain dan sejumlah kitab yang lain. Tiap hari Senin dan Kamis, Kiai Hamid juga mengajar di teras rumahnya yang diikuti oleh 10 hingga 15 orang. Pada beberapa masa kemudian, Kiai Hamid juga dipercaya sebagai salah satu guru besar di pesantren Salafiyah yang pernah dipimpin mertuanya, Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Kiai Hamid pada akhirnya juga dipercaya sebagai pemangku pesantren tersebut. Pada mulanya, Kiai Hamid mengajar banyak kitab kanon kepada para santri, antara lain Jurumiyah, Alfiyah, Takrib, Qasidah Burdah, dan Ihya Ulumuddin. Namun di kemudian hari, tugas-tugas mengajar itu beliau wakilkan kepada orang lain.
Kiai Hamid mulai menepi dan mementingkan riyadhah atau laku batin. Di tangan Kiai Hamid, Salafiyah menjadi pesantren yang lebih mengutamakan pembinaan pribadi dan karakter ketimbang pembinaan akal semata. Urusan pembinaan akal sekadarnya saja. Kegiatan mengaji cukup sederhana saja. Satu kebiasaan unik yang dikenang oleh semua orang pernah berjumpa adalah kebiasaan beliau memberi uang kepada siapa saja yang ditemui. Kiai Hamid adalah sosok berpembawaan lembut, penuh perbawa, dan halus perangai. Angel dukane, gampang nyeburakne, tidak gampang marah dan mudah memaafkan. Hingga masa sepuhnya, Kiai Hamid memiliki jadwal rutinan mengaji pada setiap Ahad. Pengajian Ahad ini diikuti oleh santri dari berbagai daerah. Tidak jarang para pejabat pun mengikuti rutinan pengajian Ahad ini. Biasanya pada Sabtu malam, orang-orang dari berbagai daerah sudah berbondong-bondong datang. Ahad dini hari, musola pondok sudah penuh dengan para jamaah pengajian. Mereka sholat tahajud dan berzikir hingga subuh. Pengajian Ahad pagi ini hanya setengah jam, tanpa pengeras suara, namun diikuti jamaah yang tidak terkira jumlahnya. Kiai Hamid hanya mengulas 1-2 baris kitab Bidayatul Hidayah dan juz 3 kitab Ihya Ulumuddin, lalu mengajak jamaah untuk berdoa. Teladan Kiai Hamid terus mengembang hingga beliau berpulang di usia 70 tahun pada 9 Rabiul Awal 1403 Hijriah, bertepatan dengan 25 Desember 1982 Masehi. Umat menangis. Ratusan ribu orang hadir dan mengikuti sholat jenazah dan pemakaman beliau. Satu lagi, kekasih Allah berpulang. Penuntun dan pelindung umat telah kembali ke pelukan sang pemilik hidup. Kehilangan umat bukan sekedar kehilangan seorang tokoh, tapi juga kehilangan teladan hidup dan tempat bertanya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan dicintai oleh semua hal. Kiai Hamid adalah tamsil nyata bagaimana keteladanan hidupnya dicintai dan diteladani dengan penuh kekaguman hingga hari ini. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa